Nanda kepilih Janggar atau Prabroro tuh? Aku pilih Prabroro. Aku pilih Janggar. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bang Dani TV. So, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini aku bakal coba ngereaksi salah satu video atau satu video dimana sekarang ramai banget ya pemilihan suara ulang. Dan di sini ada videonya yang sangat seru sekali. Pemilihan suara ulang saksi Anies lari karena hanya dikasih 3 biji ya. Oke, seperti apa? Kita bakal coba reaksi videonya. Dan sebelumnya buat kalian yang baru klik video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung kita sekui ke videonya. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1, play. Nah, hasilnya adalah Anies Baswedan betul-betul dipermalukan, digunduli di beberapa TPS yang ada di Jakarta Utara ini. Bahkan ada salah satu TPS yang hanya dapat 3 suara untuk Anies Cakimin. Kau tahu tidak, ada yang masih belum bisa menerima perolehan suara sementara di Pilpres. Dan katanya mau mendorong politisi-politisi yang ada di DPR sana untuk menggunakan hak angketnya. Angket terhadap perolehan suara dan prosesnya ini menunjukkan bahwa politisi-politisi kita ini inkonsisten. Kenapa begitu? Begini, yang mau diangket apanya? Suaranya atau prosesnya? Kalau yang mau diangket suaranya, berarti politisi-politisi kita juga belum siap menerima kekalahan. Lagian pemberian suara di Pilpres, bentuk konkret adalah suara rakyat. Masa iya suara rakyat mau diangket sama Dewan Perwakilan Rakyat? Yang benar aja, rugi dong. Tapi kan ada kecurangan di sini, di sini, di situ, di sini, di sana. Berarti yang mau diangket adalah prosesnya. Bukankah politisi-politisi kita yang ada di DPR sana sudah punya partai masing-masing yang memiliki saksi masing-masing yang ada di TPS? Kenapa tidak menghadirkan saksinya saja di MK untuk mengikuti sengketa Pilpres? Mereka yang buat aturan, mereka sendiri yang mau melanggar. Waktu debat, bilangnya kalau tidak siap debat, jangan debat. Selesai pencoblosan, kalau tidak siap kalah, jangan bertanding. Salam damai. Hormat. Anis Marulang, Anis Marulang. Kalian tengok itu, wahai pendukung satu. Ini salah satu TPS minta pemilihan ulang. Cuma 3 biji yang milih Anies. Yang lainnya Prabowo semua. Kabur saksi-saksinya. Mau bilang apa lagi kalian? Mau bilang apa lagi? Makanya itu, jangan sikit-sikit bilang curang. Sikit-sikit bilang curang. Masyarakat ini udah pintar. 3 biji suaranya. Mbaknya gagal paham. Yang gagal paham itu siapa? Yang gagal paham itu kau, ya. Jadi di setiap TPS itu ada saksi masing-masing dari paslon, dari partai, dan aparatur negara. Ada camat, ada lurah, ada kepling, ya kan? Kalau kalian sama itu aja semua aparatur negara itu tidak percaya, kalian mau percaya sama siapa? Terus apa gunanya? Dibikin di situ ada saksi, diletakkan ada saksi dari masing-masing partai sama kandidat, paslon, dan lain-lain. Itu apa gunanya gitu kalau masih nggak percaya juga. Dan setiap perhitungan suara itu, setiap kertas itu yang dicoblos, mereka itu yang bilang sah apa tidak sahnya itu pencoblosannya gitu loh, dari setiap saksi. Jadi kalau kau bilang aku ini gagal paham, yang gagal paham tuh kau. Makanya pentingnya makan dulu pagi, sarapan, dan makan siang. Karena kalau perut kita kosong, otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Gagal fokus dan gagal paham. Paham? Pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah tempat sebagian sudah selesai, ada yang belum. Ini saya ingin bacakan hasil PSU di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Ada belasan TPS yang menyelenggarakan PSU atau pemungutan suara ulang pada hari Sabtu kemarin. Dan 10 TPS diantaranya sudah selesai dan sudah dihitung hasilnya. Nah, hasilnya adalah
Anies Baswedan betul-betul dipermalukan, digunduli di beberapa TPS yang ada di Jakarta Utara ini. Bahkan ada salah satu TPS yang hanya dapat 3 suara untuk Anies Cakimin. Ini sungguh memalukan, ibarat Ganjar Pranowo dikasih suara 1, Ganjar Mahfud di Madura. Ini Anies Baswedan di Jakarta, ya, di jantung, di kota andalannya dikasih 3 suara, dan banyak yang di bawah 10 suara. Oke, saya bacakan aja lengkapnya ya. Disambilkan dari suara.com ya. Berikut ini rincian hasil pemungutan suara pada 10 TPS di Sunterjaya. Ya. TPS 141, Anies Muhaimin mendapatkan 14 suara, Prabowo Gibran 74 suara, Ganjar Mahfud 41 suara. Nah, TPS 142, Anies Muhaimin 13 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 51 suara. Kemudian TPS 143, Anies Muhaimin 10, Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 53. TPS 144, Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 83. 83. TPS 145 nih. Bahkan Anies Muhaimin hanya dapat 2 suara. TPS 145 Sunter, Jakarta Utara. Ayo Anies, mau bilang curang nih, tes ulang nih lo ya. Kamu dipermalukan di wilayahmu sendiri. Saya ulangi, TPS 145 Anies Muhaimin 2 suara, Prabowo Gibran 100 suara, Ganjar Mahfud 56 suara. TPS 147 Anies Muhaimin 6 suara, Prabowo Gibran 80, Ganjar Mahfud 52. Lagi TPS 148, Anies Muhaimin 5 suara, 5 suara. Prabowo Gibran 89 suara, Ganjar Mahfud 76. Malu nggak kamu, Min? TPS 149, Anies Muhaimin 3 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 47 suara. TPS 150, Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 101 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. TPS 152, Anies Muhaimin 13 suara, Prabowo Gibran 82 suara, Ganjar Mahfud 65 suara. Kemudian TPS 149, Anies Muhaimin 14 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 60 suara. Saya ulangi, Ganjar Mahfud 60 suara. TPS 150, Anies Muhaimin 12 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 54 suara. TPS 151, Anies Muhaimin 7 suara. Ganjar Mahfud 81 suara. Ganjar Mahfud Anies Muhaimin 7 suara, Prabowo Gibran 81 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. TPS 152, Anies Muhaimin 4 suara, Prabowo Gibran 67 suara, Ganjar Mahfud 50 suara. Kemudian TPS 153, Anies Muhaimin 3 suara. Ada bercanda saja. Prabowo Gibran 72 suara, Ganjar Mahfud 38 suara. Oke, itu ya 10 TPS di Sunterjaya, Jakarta Utara. Ambiar. Makanya jangan kemelinti Anies. Kamu dibalas oleh rakyat memberikan nilai 1 kepada Prabowo. Kamu udah dapat 2 suara loh. DKI Jakarta nih loh ya. Kalau di Jawa Timur atau Jawa Tengah patut kamu dapat 2 suara TPS. Ini Jakarta loh ya. Jantung kota andalanmu dapat 2 suara. Aduh, jangan. Makanya jangan. Jadi orang tuh jangan sombong, jangan kemelinti. Mau milih kamu, mau dipilih oleh banyak orang, rakyat malah kemelinti di depan banyak orang. Aduh, akhirnya ya merenges kayak gini caranya. Malu tuh daerah jantung sendiri. Kayak gitu kok katanya diisukan mau nyagup lagi ya Nis, mau nyalon gubernur lagi katanya, ya silakan nggak apa-apa sih, hak aja. Suruh maju lagi aja calon gubernur DKI Jakarta, coba nanti menang lagi apa enggak gitu. Setelah gara-gara pilpres ini. Allah ya Karim. Dan kesimpulannya dari seluruh TPS tadi yang saya bacakan, Prabowo Gibran selalu menang.
menang di 10 TPS PSU ulang tadi, dan kemenangannya sangat-sangat telak. 2 suara ke musuh 100 suara. Dan Ganjar Mahfud, tapi ketimbang Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud cenderung lebih banyak justru suaranya di Jakarta. Yang dipermalukan sungguh betul-betul adalah Anies Mohaimin. Tapi ini lagi musimnya Pak ya, dipermalukan di kandangnya sendiri loh ya. Khususnya untuk 02 dan 01 dan 03. 03 PSU ulang juga dipermalukan di wilayah kandangnya, seperti kemarin di mana Madura itu, Pasuruan Madura, ada TPS yang Ganjar Mahfud hanya dapat 1 suara. Ini di DKI Jakarta, kandangnya Anies ya, dapat 2 suara. Hikmahnya jangan sombong, jangan mengintip. Serius tuh Bang? Masa sih Anies cuma dapat 2 dalam 1 TPS? Wah, nanti bilang curang lagi. Atau nanti malah kedengaran oleh Taruna. Dia guling-guling. Apalagi kalau kedengaran oleh Oma Irama Pedangdut dan Elvi Sukaisi. Pasti akan bilang curang lagi. Berarti, Bang, kalau di Jakarta itu suaranya cuma dapat 2 dalam 1 TPS. Ada yang 3, ada yang 8. Ya berarti nomor 1 memang tidak disukai. Boleh jadi ini adalah balasan dari nilai yang diberikan kepada Prabowo 11 dari 100. Ganjar pun ternyata kalah suaranya, jauh di bawah Prabowo. Ya memang masyarakat sudah cerdas, memilih Prabowo bukan karena curang. Di Jakarta Utara yang tadi dikemukakan Abang, hampir seluruhnya didominasi oleh Prabowo. Nanda kepilih Janggar atau Prabroro tuh? Aku pilih Prabroro. Aku pilih Janggar. Jadi nggak ada curang. Maka untuk Pak Ganjar saya percaya bahwa suara Pak Ganjar memang jelek. Nyatanya di Sabang Madura pasangan Ganjar Mahfud cuma dapat 1 suara. Saya nggak percaya. Prabowo memang keren. Lanjut Prabowo Gibran. Setuju. Oke teman-teman, seperti itulah ya ternyata videonya. Dan bisa kita simpulkan, meskipun kita menggelar penghutang suara ulang, ya tetap hasilnya ya pasti 02 gitu ya. Dan di sini mungkin ada beberapa daerah yang akan menggelar, bukannya akan, yang sudah menggelar penghutang suara ulang ya. Antaranya mungkin dari NTT, di Bali, terus di Sulawesi Selatan, di Deli Serdang dan Papua, dan hasilnya sampai saat ini pun masih dipegang sama 02 ya. Dan untuk count sampai saat ini real countnya tuh Anies Mohaimin 24,49%, dan untuk Prabowo Gibran 58,83%, dan untuk Ganjar Mahfud 16,68%. Artinya telak sudah ya. Nomor 2 memang menang, buat saya sih menang ya. Oke, pokoknya apa pendapat kalian tentang hal ini? Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah like, dislike, dan berkomentarnya. Sampai di sini dulu konten hari ini, dan nantikan konten selanjutnya di next video. Bye bye, sehat selalu.